Dua orang bertemu untuk makan bersama. Siapa sangka, sambil berbelok ke kanan, Jin Wook tiba-tiba mengerem, menyebabkan Yomi secara tidak sengaja membenturkan wajahnya ke wortel Jin Wook. Dia dengan marah memukul Jin Wook. Tidak lama kemudian, Yomi membawanya ke restoran yang sangat kecil. Tidak mengherankan, manajer umum mulai mengkritiknya. Aku paling benci makanan yang tidak bersih. Apalagi hanya melihatnya saja, sudah tahu harus duduk bersila. Itu bukan gayaku. Karena kakiku sangat panjang. Sementara dia memamerkan tinggi badannya. Yomi hanya meliriknya dan berbalik untuk pergi. Jin Wook langsung mengejarnya. Untuk mencegah kaldu jatuh pada pakaian, dia dengan hati-hati memberinya celemek. Tapi Jin Wook mengkritiknya karena kekanak-kanakan. Tanpa diduga, pada detik berikutnya, Sudah ku bilang kamu memakai celemek. Tepat setelah itu, dia mengambil tisu untuk menyeka bajunya sebagai kebiasaan. Jin Wook bilang dia memanfaatkannya. Memang benar terjun ke Sungai Kuning tidak bisa membersihkan rasa malu. Tetapi ketika sampai di rumah, melihat kemeja putih kotor, mengingat adegan ketika makan dan berbaring di rumah sakit, Yomi telah diam-diam menciumnya. Jin Wook tiba-tiba tersenyum. Di akhir pekan, Hyun Tae dan Yomi berdiskusi tentang pergi piknik bersama. Tepat pada saat itu, Jin Wook menelepon dan mau mengajaknya makan malam bersamanya. Hari ini akhir pekan. Kalau akhir pekan, tidak perlu makan, kan? Bukan. Aku akan mengirimkan alamat, kau segera ke sana. Selalu melakukan sesuai suasana hatimu. Dia tidak punya pilihan selain meminta Hyun Tae untuk menjaga adik laki-lakinya. Jin Wook sengaja berdandan tampan, sehingga banyak gadis harus berteriak kagum. Tetapi hanya 3 detik kemudian, dia dihentikan oleh pelayan. Ternyata, restoran tersebut tidak menerima reservasi, hanya mengantri. Jin Wook memberikan kartu nama kepada karyawan. Pada akhirnya tidak berguna. Akhirnya, bahkan menggunakan kekuatan supernya. Mau uang tip kan? Sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya sudah bilang tunggu sebentar lagi saya akan menelepon Anda. Tetapi kami juga memiliki aturan kami sendiri. Jika kami terjual habis hari itu, kami akan tutup. Tidak dapat menelepon untuk memesan meja. Hanya bisa antri di toko, silahkan antri. Jin Wook belum pernah melihat restoran seperti itu. Langsung menjadi marah, bertengkar dengan keras. Yomi tiba-tiba muncul. Setelah memahami semuanya, dia segera menariknya ke samping. Mereka berbicara sebentar. Apa yang kamu sedang lakukan, manajer umum? Begitu banyak orang, kau tidak takut kehilangan muka kan? Kehilangan muka? Benar, memang kehilangan muka. Semua orang mengantri. Tetapi kamu bersikeras mau masuk terlebih dahulu. Tidak dapat meyakinkan tapi kau masih menggerutu. Kau memang menjengkelkan. Pada akhirnya, mereka berdua harus berjalan. Melihat tali sepatu Yomi longgar, Jin Wook dengan serius membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Tak berapa lama hari pun mulai gelap. Jin Wook menyarankan agar mereka berdua pulang untuk memasak sendiri. Ketika mereka sampai di depan pintunya, Yomi agak ragu. Pergi ke rumah seorang pria lajang di malam hari, mungkin. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa berdebat dengan Jin Wook sehingga dengan enggan dia masuk ke dalam. Jin Wook di dapur terlihat sangat serius. Karena penyakit akibat kerja, Yomi terus-menerus mau membantu Jin Wook. Jin Wook menggunakan jari kelingkingnya untuk menyikat saus dan mengangkatnya di depan Yomi. Dia tidak ragu untuk membuka mulutnya untuk mencicipi. Emang enak. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipinya. Memang, mereka berdua sedang dalam fase mesra. Bahkan menghirup udara terasa manis. Tidak lama setelah makan malam selesai, Jin Wook memberikan 2 piring kepada Yomi. Jangan biarkan jatuh. Piring ini sangat mahal. Tentu saja aku pandai dalam hal ini. Dan ada ini juga, adalah hidangan pembuka. Dua orang berciuman di dalam rumah. Tiba-tiba bel pintu berbunyi.
Ternyata ayah Jin Wook yang datang. Mereka panik. Yomi buru-buru lari ke atas. Hanya saja, 2 piring makanan di atas meja. Dan kelap-kelip lilin di tengah. Masih membuat sang ayah ragu. Jin Woo menggunakan berbagai alasan untuk berbohong. Pada saat yang sama, Yomi di lantai atas secara tidak sengaja melihat kotak halus yang selalu disayangi Jin Wook. Ketika dia membukanya, dia menyadari itu adalah beras silikon yang dia jatuhkan 3 tahun lalu. Dia panik dan mengeluarkan suara. Jin Wook buru-buru berlari ke atas untuk memeriksa. Tak disangka, sang ayah pun diam-diam mengikuti. Untungnya, seekor kucing liar muncul secara tidak sengaja. Baru bantu masalah itu tidak terungkap. Setelah ayah meninggalkan tempat ini, Jin Wook menemukan Yomi sedang bersembunyi di lemari pakaian. Memikirkan, Jin Wook mengumpulkan beras silikon. Yomi hanya ingin cepat pergi. Dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba teringat adegan di pantai antara mereka berdua. Saat dia menjatuhkan beras silikonnya, di hatinya sangat panik. Di mana itu jatuh? Di mana? Keesokan harinya, sang ayah teringat akan kelakuan anaknya yang tidak biasa tadi malam. Langsung menelepon sekretarisnya dan menyuruhnya untuk diam-diam menyelidiki apakah Jin Wook diam-diam berkencan atau tidak. Di adegan lain, Jin Wook dan Yumi sedang saling menggoda di kolam renang. Dia membuat alasan untuk memintanya menariknya ke darat, tetapi mengambil kesempatan untuk menyeretnya ke air. Karena dia tidak bisa berenang, Yomi mencoba yang terbaik untuk berjuang. Detik berikutnya, Jin Wook mengangkatnya keluar dari permukaan air. Yomi ketakutan dan membanting bahunya. Dia merangkak ke darat dan bersiap pergi. Tanpa diduga, saat dia menoleh, dia menemukan Jin Wook tidak bergerak mengambang di permukaan air. Meskipun dia tidak bisa berenang, itu masih menutupi hidungnya dan melompat untuk menyelamatkannya. Sambil berusaha menariknya sambil berteriak minta tolong dengan keras. Tidak lama kemudian, 2 staf dengan cepat muncul. Dan Jin Wook memanfaatkan saat Yomi tidak memperhatikan, menyuruh mereka berdua pergi. Melihat Jin Wook pingsan, Yomi menangis dan mengaku padanya. Mengetahui rencana itu sudah berhasil, Jin Wook membuka matanya dan bangun. Setelah itu, keduanya langsung jatuh cinta satu sama lain. Pada saat yang sama, adegan itu dengan cepat ditangkap dan muncul di kantor ayahnya. Tolong selidiki dulu gadis ini. Lihat orang seperti apa dia. Siapa keluarganya. Hal buruk apa yang telah dia lakukan. Pria ini bekerja selama 3 hari 3 malam. Tanpa makan dan minum. Beberapa kali hampir pingsan di perusahaan. Jadi apa alasannya? Dia menggoda ahli dietnya. Setelah ketahuan oleh ayahnya, dia mengirim Yomi keluar dari perusahaan ke kantin universitas yang penuh dengan mahasiswa laki-laki. Pekerjaan di sini sangat sibuk sehingga dia selalu tidak punya waktu luang. Terkadang saat dia bebas, Yomi akan memeriksa ponselnya, menunggu Jin Wook mengirimnya pesan. Ketika dia merasa sangat kecewa, telepon berdering. Ternyata sahabatnya Hyun Tae datang mengunjunginya. Di lingkungan yang baru dan asing. Kehadirannya membuatnya sangat bahagia. Mereka berdua berbicara tentang kehidupan mereka. Suasana tiba-tiba menjadi agak ambigu. Setelah melihat Yomi kembali asrama, Hyun Tae ragu untuk menyatakan perasaannya kepadanya. Lee Yomi. Apa? Aku mencintaimu. Apa? Tetapi dia tahu itu sudah terlambat sekarang. Karena Jin Wook telah muncul. Melihat wajahnya yang cerah muncul dengan kesedihan, Yomi tidak bisa menahan untuk memeluknya. Tak disangka, Jin Wook dari jauh tak sengaja menyaksikan itu semuanya. Melihat mereka berdua begitu dekat, dia pergi dengan kecewa. Keesokan harinya, Ibu Yomi muncul di acara TV sebagai aktris 18+. Untuk kembali ke posisi showbiz-nya, ia berinisiatif menyebut nama Yomi dan Jin Wook.
membuat rekan-rekannya langsung mengenalinya. Memang, Yomi langsung diejek dan dibenci oleh semua orang. Saya mendengar ibunya adalah seorang aktris film SMA. Ya, itu dia. Ya, benar, adalah dia. Ibunya adalah seorang aktris film SMA kan? Ya, memang menyedihkan. Yomi mengingat masa lalu ketika profesi khusus ibunya. Sehingga dia sering diintimidasi dan dikucilkan oleh teman-teman. Dia tidak dapat menahan tekanan untuk sedetik pun lagi. Dia akhirnya pergi meninggalkan tempat kerja. Dan Jin-wook berkat dorongan sekretaris Yang. Dia memulai perjalanannya untuk menaklukkan hati Yomi. Pergilah. Sekretaris Yang. Bukan sekretaris Yang. Saya katakan sebagai saudara yang telah mengikuti Anda selama 10 tahun. Tolong pegang dia erat-erat. Yomi sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, dia disiram dengan air kotor. Yang lebih keterlaluan adalah bukan pelanggan dari tokonya. Menyalahkan dia berdiri di tempat yang salah. Saat Yomi merasa paling putus asa, seorang wanita tiba-tiba menarik tangannya dan merawat Yomi. Menyuruhnya pergi ke tokonya untuk menyeka tubuhnya. Dia bahkan menyiapkan bubur abalon untuk traktir dia. Enak banget. Memang sungguh enak. Sebagai seorang ahli gizi, Yomi sangat ingin mengetahui rahasia membuat bubur abalon yang enak. Jadi dia juga dengan antusias mengajarkan resep itu padanya. Tapi Yomi tiba-tiba teringat kalau dia meninggalkan Jin-wook. Bahkan jika Anda tahu cara memasaknya, pun tidak bisa memasak untuknya. Dia tiba-tiba merasa sangat kecewa di hatinya. Setelah makan, wanita itu berbaik hati meminjamkan Yomi sepeda untuk berkeliling pulau. Yomi pergi ke tempat keduanya pertama kali bertemu. Adegan lama membuatnya betapa sedihnya. Semakin memikirkannya, semakin merasa kecewa. Tidak lama kemudian Yomi mengambil koin keberuntungan. Ketika mengambilnya, dia telah ceroboh dan menjatuhkannya. Yomi buru-buru mengejarnya. Saat dia mengangkat kepala, tiba-tiba dia melihat orang yang saya cintai. Lee Yomi, apakah kau tahu aku sudah lama mencarimu? Kenapa kau begitu kurus? Aku tidak makan, karena aku ingin diperhatikan. Sore, mereka berdua seperti 3 tahun lalu. Terjalin bersama. Kali ini Yomi masih terbangun dulu. Memikirkan tekanan dari ibunya. Dia memutuskan untuk merelakan kisah cinta antara keduanya. Melihat wajah tampan Jin-wook, Yomi dengan penuh kasih mencium bibirnya. Dan memilih untuk pergi. Setelah Jin-wook bangun, menemukan ruang dingin di sebelahnya. Di hatinya, dia sangat kecewa. Dia pergi ke toko bubur ibunya. Makan bubur abalon yang dimasak ibunya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan menangis. Sang ibu yang mengetahui apa yang terjadi antara putranya dan Yomi, langsung menyemangati putranya. Keduanya berpelukan dan berpamitan. Jin-wook melaju kembali ke kota untuk mencari Yomi. Namun pada saat itu ayahnya menelepon dan mengancamnya jika lanjutnya, dia akan kehilangan hak untuk mewarisi perusahaan. Ayah, aku akan menyerahkan posisi direktur dan ahli waris. Seperti yang kamu katakan, saya tidak memiliki kualitas yang cukup. Apa, kamu gila kan? Aku bisa menyerahkan segalanya. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Yomi. Jika aku merindukan gadis itu sekarang, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Ayah Jin-wook. Ibu Yumi melihat penampilan putrinya yang memilukan. Dia segera pergi ke media massa untuk mengumumkan. Orang lain sedang jatuh cinta atau tidak? Kalian semua, mengapa kalian harus begitu peduli? Apa, hanya karena aku aktor SMA kan? Putri aktris SMA tidak bisa dicintai kan? Yomi, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong angkat kepalamu tinggi-tinggi. Jika kamu mencintai dia, pegangnya erat-erat. Ibu Hyun Tae, sahabatnya juga mendorongnya untuk mengejar cinta sejati.
dan meminjamkan Yomi sepeda listriknya. Keduanya sedang dalam perjalanan untuk menemukan satu sama lain. Akhirnya mereka berpelukan di depan pintu perusahaan. Dan pada saat yang sama, terlepas dari segalanya, buktikan dengan ciuman penuh gairah. Setelah itu, Jin-wook membuat karirnya sendiri. Melihat anaknya berkembang dengan sukses, sang ayah pun diam-diam menerima keberadaan Yomi. Dan keduanya dengan cepat merayakan pernikahan. Jin-wook dengan mantap berjalan menuju Yomi. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.